Ya, pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Pak Handito, tadi kita sudah menyimak tayangan dan statement dari Wamendak sendiri dalam sebuah Rakornas Kadin yang memang membahas mengenai penguatan ataupun mendorong produk Indonesia menjadi pemain utama di pasar global. Ini sebetulnya dari segi pengusaha Indonesia sendiri atau investor lokal ini memang kurang jeli atau mungkin terlambat menangkap momen ataupun peluang? Ya, sesungguhnya kalau namanya pengusaha itu kan pasti mestinya jeli kan gitu. Jadi kalau saya sih tidak menyalahkan pengusaha Indonesia lah, karena kan bagian dari proses gitu ya. Bahwa oke lah, kita ini memang seringkali rada terlambat, kelihatannya rada terlambat, tapi bisa jadi karena kemampuan kita memang sedang terbatas. Tetapi apa yang disampaikan Wamendak tadi ini memang sesuatu yang menggelitik kita gitu ya. Bagaimana sih kita ini harusnya meningkatkan kemampuan kita ini menjadi pemain utama di pasar global. Jadi kalau kita lihat contoh lah dengan itu tadi ternak tadi gitu ya, atau buah gitu. Sesungguhnya kita ini memang perlu memilih produk-produk unggulan kita dan kemudian mengembangkan secara terintegrasi kan gitu. Kita ini kalau mau jadi pemain di dunia itu kan nggak bisa hanya sekedar bermain sepotong. Selama ini kita seringkali diingatkan ada ini aliran yang comparative advantage kan gitu. Wah, Indonesia ini aja memanfaatkan aja sumber daya alamnya, cuacanya dan sebagainya. Kita seringkali lupa membangun daya saingnya kita kan gitu. Padahal di era kompetisi zaman sekarang, kalau kita mau jadi pemain utama di pasar global tuh nggak bisa sepotong-sepotong, harus tuntas gitu loh. Nah, jadi tadi Wamendak mengingatkan itu gitu, bahwa kita ini mestinya harus punya pemain-pemain yang tidak hanya bergerak di satu sisi saja gitu, tapi bagaimana memproses lebih lanjut kan gitu. Kalau ternak jangan hanya menggemuin ternak doang kan gitu, tapi bagaimana memproses lebih lanjut lagi gitu, sehingga kita menjadi jagoan di situ. Jadi bisa jadi hal-hal seperti ini belum terbentuk, kita belum jagoan di situ, justru kita harus bangun gitu. Tetapi memang kalau bicara membangun kan nggak bisa membangun semuanya, harus pilih gitu loh. Harus ada prioritas seperti itu ya. Tapi itu bagaimana kemudian memilihnya, prioritas mana yang harus dipilih ketika semuanya sebetulnya harus terintegrasi gitu Pak Handito? Iya, memang seringkali ada pilihan-pilihan yang susah ya. Kayak contoh lah, kalau kita bicara kita ini mau membangun daya saing di mana ini? Contoh kalau kita bicara, sekarang ini kedelai aja impor terus kan gitu, sehingga tempe tahu itu tergantung impor. Tapi kita tahu memang di Indonesia ini iklimnya nggak cocok sebenarnya untuk nanam kedelai, produktivitasnya rendah kan gitu. Jadi kalau begini gimana? Apakah kita kemudian udah kita nggak usah impor kedelai deh, kita bangun di sini? Atau kebalikannya, udah kita memang nggak punya daya saing di kedelai, kita impor aja kan gitu. Nah, yang seperti ini saya rasa kita kan nggak bisa taken for granted menerima begitu. Oke, kita memang nggak punya kemampuan menghasilkan kedelai dengan bagus. Kalau gitu kita nggak usah impor kedelai. Masalahnya kan tidak hanya bicara tentang kemandirian gitu, tapi memang ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, ini yang harusnya dijadiin solusi. Jadi saya menangkap apa yang tadi disampaikan Pak Wamendak ini, kita ini memang harus membangun gitu, harus membangun. Jadi kalaupun kita belum punya, ayolah kita bangun gitu. Nah, ini kalau saya lihat ini memang dorongan untuk mempunyai competitive advantage yang dibangun ini memang harus kita lakukan terus-menerus. Kami lanjutkan Pak Handito, ini untuk produk sendiri memang mungkin sudah menjadi pengetahuan umum bagaimana ini masih kurang bersaing dan memiliki daya saingnya masih rendah dibandingkan produk-produk lain terutama di pasar global. Tapi sektor jasa ini bagaimana nih Pak Handito? Apakah kemudian ini juga salah satu yang harus diperhatikan lebih lanjut? Iya, memang kalau kita lihat tadi ya penekanan dari Pak Wakil Menteri Perdagangan tadi ya, kita lihat bahwa memang kita diingatkan bahwa mestinya kita ini perlu membangun juga sektor jasa ini lebih kuat lagi, karena sudah terbukti kita ini rada kedodoran ini di sektor jasa ini. Seolah-olah kita merasa itu belum waktunya kita mengembangkan itu kan. Padahal gitu. Sama pentingnya. Sama pentingnya. Memang kalau secara perkembangan ekonomi kan dari yang tadinya berbasiskan eksploitasi sumber daya alam, pertanian, produksi, industrialisasi, kemudian masuk ke jasa kan gitu, informasi dan selanjutnya. Nah, seolah-olah jasa itu kesekian. Kita ini kayaknya belum sampai ke sana, kesannya seperti itu. Padahal di era sekarang nggak bisa lagi kita milih mana. Gini kan kalau kita bicara secara perekonomian, ya kita harus bekerja di semuanya kan gitu, di semua level-level ekonomi ini. Dan artinya sektor jasa menurut saya kita harus secepat mungkin mengejar ketertinggalan ini, karena tekornya tanda petik devisa di jasa ini sangat besar gitu. Karena kita, nah kalau itu wah
Tapi itu jasa itu kerjanya punyanya teman-teman luar negeri yang sudah ahli, yang mereka udah punya comparative advantage. Ya kalau kita begitu terus kapan kita majunya? Justru ketertinggalan di sektor jasa itu harus kita bangun. Competitive advantage di situ harus kita bangun. Nah, saya rasa sekarang pemerintah juga terus dorong kan, apalagi ada new single window, kemudian ada sistem logistik nasional. Ini kan sebenarnya sudah memberi perhatian kepada sektor jasa. Jadi saya rasa mendorong agar kita ini menjadi pemain utama di pasar global itu juga antara lain membenahi sektor jasa, karena ini akan sangat besar pengaruhnya kepada daya saing produk-produk kita. Bagaimana mungkin produk-produk kita ini kemudian menjadi jagoan di luar negeri kalau kemudian sektor pendukungnya, sektor jasa ini nggak mendukung kan gitu. Nah ini juga sekaligus sebenarnya memberi gambaran juga kalau kita mau bersaing di pasar global, sesungguhnya memang kita harus benahi yang di dalam negeri. Kita tidak bisa kalau bahasa Jawanya ujuk-ujuk gitu ya, jadi pemain di pasar dunia kalau kita ini tidak jagoan di pasar dalam negeri. Karenanya menjadi pemain utama di pasar global itu harus dimulai dengan menjadikan kita juara di pasar dalam negeri. Karenanya kebijakan dari Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri untuk menguatkan daya saing di pasar global itu sangat penting untuk menjadikan kita menjadi pemain utama di pasar global. Oke, mengenai penguatan di pasar dalam negeri sendiri, sebelum kita lanjutkan perbincangan nanti, kita simak terlebih dahulu pernyataan dari Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI, Ibu Sri Agustina, tentang pengamanan pasar dalam negeri. Kalau kita bicara bagaimana mengamankan pasar dalam negeri, kebijakan yang ditempuh oleh Kementerian Perdagangan atau pemerintah, ada 3 yang bisa kita lakukan. Pertama adalah bagaimana kita bisa menyiapkan regulasi teknis yang baik, ya. Jadi regulasi yang cerdas. Bagaimana kita bisa membuat technical regulation yang bisa diterima oleh semua negara, karena kita tidak bisa lagi mengelak dari berbagai aturan-aturan perdagangan internasional. Regulasi teknis itu tentu berbasiskan standar. Kita gunakan, bisa kita terapkan karena itu yang bisa diterima. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara pengamanan pasar dalam negeri, yang bisa kita lakukan adalah tentu bagaimana kita bisa mengedukasi konsumen kita untuk sedapat mungkin itu bukan saja memahami dan mengetahui tentang produk-produk Indonesia, jadi bagaimana dia bisa mengetahui sekali tentang produk itu, siapa yang pabriknya, pemilik pabriknya siapa, dibuat di mana, kontennya bagaimana, dan dipasarkan di mana, sehingga pada saat dia mengeluarkan uang untuk membeli produk itu, dia tahu setiap sen yang dia keluarkan itu akan kembali lagi ke Indonesia. Hasil survei UI yang kami dapatkan, 93% rakyat Indonesia itu sangat cinta produk Indonesia, sangat bangga, tetapi hanya 11% lebih yang mau dan telah membeli produk Indonesia. Terus yang ketiga tentunya adalah kalau kita bicara pengamanan pasar dalam negeri, kita tidak bisa hanya bicara tentang perlindungannya saja, tapi bagaimana kita memperkuat pasar itu. Tadi adalah terkait dengan bagaimana kita bisa meningkatkan mutu produk kita sendiri. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Handito Eros akan segera kembali sesaat lagi.